Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yeshua HaMasiah. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Titus 2 ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Saudara, sebagiannya apalagi zaman akhir ini banyak orang Kristen, orang percaya merasa bangga dan menganggap dirinya kuat, imannya strong secara rohani ya. Jika telah mereka terlibat dalam secara aktif atau kelihatannya giat ya, seperti rohani gitu ya saudara ya. Namun saudara, masih sering sebetulnya kita dengar dan lihat ya, dari kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri ya saudara, banyak di antara mereka yang jatuh ya, jatuh di dalam berbagai permasalahan, jatuh di dalam dosa dan lain sebagainya ya saudara ya. Jadi saudara, hendaklah ya kita semua pahami bahwa ya saudara ya, menjadi percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah itu tidak secara otomatis menjadikan kita ini kebal terhadap segala macam godaan ya, dan dari si jahat ini ya saudara, sebab kita mesti harus waspada dan berhati-hati ya. Pada zaman akhir ini apalagi saudara sekarang, perlengkapan rohani belum, tetapi kalau ngomong ya, kalau aduh nih kita tidak takut, kita menghadapi anti Hamasya. Kalau perlu kita sudah memang sama Bapak Yahweh dikirim untuk menguatkan orang-orang ini. Kamu saja sekarang belum ada anti Hamasya, nggak kuat kok, jatuh malah perkataan itu sombong kayak menantang. Ya saudara ya, hati-hati, waspada ya. Lebih baik saudara merendahkan hati, berharap kepada Yahweh Yeshua. Jangan, saya sering lihat itu juga orang, kita dipersiapkan, jangan takut ya, jangan lari ke sana ke gunung, ke apa, kita hadap, kita bla 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 bla. Tetapi tidak dilihat dulu ya, tidak dilihat dulu cermin firman Yahweh Yeshua ya. Berat loh saudara orang kalau ketinggalan. Lebih baik persiapkan dirimu seperti 5 gadis yang bijaksana, bukan yang bodoh ya saudara. 5 gadis yang bodoh ini tidak hanya seperti sama kelihatannya ya, mempersiapkan kedatangan Yeshua ya, pengangkatan, tetapi dia lengah, tidak ada minyak yang jadi cadangannya dia ya. Minyak itu adalah fondasi kebenaran firman Yahweh Yeshua ya saudara. Jadi cuman aja asal ngomong blang 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 blang, mengabarkan Injil tapi kosong semuanya. Seperti mengabarkan Injil itu saudara tahu, membawa granat tapi nggak ada isinya, kosong. Akhirnya ditembaklah sendiri, digranat sama si setan, langsung geblak ya saudara. Ingat, kita jangan sombong, merasa diri kita punya iman besar, kuat. Itu boleh saudara punya iman, tetapi jangan tong kosong nyaring bunyinya. Iman harus disertai dengan perlakuan, tindakan, kelakuan saudara. Percaya berjalan bersama Yahweh Yeshua, bukan pakai otak pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tapi andalkan Yahweh Yeshua di atas segala-galanya. Dan saudara, mari kita baca, kita harus waspada. Setiap hari kita harus waspada ya saudara, apalagi zaman akhir ini. Mari kita baca di kitab 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, si Satan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Loh ya, makanya saudara hati-hati ya. Iman harus disertai perbuatan ya. Iman harus disertai saudara benar-benar berjalan di dalam firman Yahweh Yeshua, bukan hanya ucapan saja. Ketika persoalan permasalahan itu ada di depan saudara, geblak diteror sama si Satan ya. Hati-hati, saudara harus kuat dan teguh di dalam Yahweh Yeshua dan selalu waspada. Ingat akan 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Jadi saudara, oleh karena itu kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam berdoa, dalam kita melakukan firman, merenungkan firman Torah Yahweh Yeshua, supaya kita tidak jatuh ya saudara ya. Jadi saudara, ini saudara, keberadaan kita ini ya saudara sebagai manusia, marilah saudara, kita ini selalu senantiasa berharap ya kepada Yahweh Yeshua, menurut akan pimpinan Ruach HaKodes. Dan saudara harus mempunyai fondasi kuat
yaitu di dalam fondasi kebenaran firman Yahweh Yeshua, ya saudara ya. Jadi saudara, di dalam ini kita ya saudara ya, di dalam kalau kita sudah masuk di dalam apalagi di dalam pelayanan, ya saudara ingin menjadi mempelainya Yahweh Yeshua dan sudah dipersiapkan Bapa Yahweh, saudara memang harus saudara harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang di luar, ya saudara ya. Saudara tahu sendiri ya. Jadi siapapun yang mempercayakan hidup kepada Yeshua, ya saudara, itu wajib hidup sama seperti Yeshua HaMashiach telah hidup, ya saudara, sehingga keberadaan kita mampu untuk menjalani semua apapun persoalan yang dihadapkan, ya saudara, suatu proses, ya saudara. Jadi saudara, mari kita baca di dalam Titus 2 ayat 7 mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, ya. Jadi saudara, demikian juga ya untuk dapat kita juga ini saudara menjadi sesuatu yang yaitu contoh ya, bahwa kekuatan iman kita dari Yahweh Yeshua, kita juga memerlukan latihan dalam penguasaan diri, ya saudara. Yuk, sebagai ayat yang terakhir di dalam renungan pagi hari ini, kita baca di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saudara, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya berarti berjuang untuk dapat menguasai diri dari belenggu keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Yahweh Yeshua, supaya ya saudara tidak ditolak oleh Yahweh. Bagaimana mungkin ya saudara bisa menjadi contoh teladan, saudara, bagaimana mungkin ya untuk mampu memenangkan jiwa bagi Yahweh, ya saudara, seolah-olah mengabarkan Injil kepada orang lain, sedangkan saudara sendiri masih belum memiliki penguasaan diri, masih saudara hidup di dalam keinginan-keinginan daging, hidup dalam terhadap keinginan-keinginan daging. Itu nggak mungkin saudara, ya nggak mungkin sekali. Seringkali ada kesaksian yang seringkali saya ucapkan, ya ada itu kelihatannya dia melayani seorang gadis yang cantik, ya dia melayani Yahweh, begitu cintanya, roh takut akan Yahweh, tetapi dia tidak pakai perlengkapan senjata Elohim. Ya saudara, apa yang terjadi? Dia pikirnya dia sudah ini saudara, imannya kokoh kuat. Dia datangi temannya ke tempat pelacuran, didatangi temannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya saudara, temannya tidak bertobat, malah dia yang katut jadi pelacur. Akhirnya saudara, waktu dia pulang sekolah ditabrak, kecelakaan, mati, dan dia masuk ke dalam, yaitu saudara, di tangannya si Satan. Ya, itulah cara Satan mau menjatuhkan, mau membinasakan. Jadi hati-hati saudara, jangan sok saudara untuk mengabarkan Injil kepada si tapi saudara kosong, ditembak saudara sendiri sama si Satan. Hati-hati, waspada saudara ya. Saudara harus waspada. Banyak juga ada orang yang ini ya, kesaksiannya banyak sekali. Saya ulangi lagi untuk mengingatkan ya saudara. Renungan ini cukup panjang, tetapi saudara ingat ya, ada ini juga laki-laki dulu dia seorang homo saudara ya. Tetapi saudara bayangkan, dia ini bertobat cinta kepada Yahweh Yeshua, kepada dia melayani ya. Tetapi pada akhirnya dia kasihan kepada temannya ya. Akhirnya dia injili temannya ya untuk bertobat ya. Masa dia sendiri ini sudah bertobat cinta Yahweh Yesus, itu kan menurut ukurannya dia sendiri, dia kokoh kuat ya. Pendetanya saja sudah ngasih tahu, jangan kamu bergaul lagi dengan orang temanmu itu, jangan seolah-olah kamu kasihan, tetapi kamu sendiri istilahnya ya pendeta namanya terserah gitu ya. Tetapi
Perlengkapannya dia merasa sok, dia sudah tobat, dia takut Yahweh, melayani sungguh-sungguh. Ketika dia mengunjungi temannya, apa yang terjadi? Dia akhirnya kembali lagi menjadi, yaitu saudara, senang antara laki sama laki. Saya kasih tahu, transferring roh itu sangat berbahaya. Ya, jadi saudara ingat ya, jangan kita sok untuk mengabarkan Injil. Enggak apa-apa mengabarkan Injil, tetapi perlengkapi saudara sendiri. Jangan seperti Rasul Paulus yang mengatakan ini ya, 1 Korintus tadi 9 ayat 27 ya. Tetapi ya, lihat, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wah, itu saudara rugi sendiri, bahaya ya kan. Saya cuman aja mengingatkan saudara ya, keputusan ada di tangan saudara semua ya. Jadi saudara, biarlah renungan pagi ini memberkati saudara semua yang mendengarkannya, dan mengingatkan akan selalu, isilah saudara dengan perlengkapan senjata rohani Yahweh Yeshua. Jangan sok ya, jangan menantang. Ini atmosfer apalagi zaman akhir. Setan sudah berkemah di mana-mana, hendak membinasakan, menghancurkan semua orang-orang yang percaya, umat pilihan Yahweh terutama. Hati-hati ya saudara ya. Maka dari itu kuatkan dan teguhkan hati saudara semua. Haleluya. Amin.